Tapi begitu udah masuk pembelajaran, tiba-tiba bermunculan mereka. Sebenarnya kan secara aturan memang semua sekolah harus menerima ya. Ini dia masalahnya. Jadi di dalam peraturan itu kita tidak menspesifikkan seperti itu. Kayaknya anak berkebutuhan khusus tuh jadi cuma guru BK doang. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak ini dan apa yang harus kita persiapkan untuk guru-gurunya? Apa? SMP aja? SMP 8, SMP 18, dan SMP 19. Oh. Kan harus ada yang paham OB sama security untuk mencegah itu. Iya. Di sekolah negeri, apakah anak ABK itu sama dengan menengah ke atas? Anak inklusi tiap tahun tambah. Makanya saya sampai membuat aplikasi CPD ini tuh, Mas. Oh? Bu Irma, emang di SMP ada siswa inklusi? Ya banyak lah. Banyak sekali. Kalau masuknya lewat jalur inklusi, memang kelihatannya banyak. Tapi begitu udah masuk pembelajaran, tiba-tiba bermunculan mereka. Aneh kan? Maksudnya mereka daftar secara normal? Enggak, ya bisa jadi mereka dari jalur zonasi kalau dulu ya. Jalur-jalur yang lain lah. Akhirnya pas pembelajaran baru ketahuan. Betul sekali. Kalau iya, karena dia masuk SMP negeri nggak ada tes ya. Makanya bisa ketahuan ketika mungkin MPLS. Kalau jalur zonasi apa yang mau dites? Kalau apa? Jalur zonasi. Sekarang apa yang mau dites ya? Iya, tahu tetangga. Makanya ketahuannya pada saat udah mulai ada kegiatan di sekolah. Betul sekali. Oh yes. Tapi sekolah SMP negeri nggak boleh kan? Tidak menerima ada orang tua yang mendaftarkan anaknya yang inklusi untuk masuk ke SMP negeri? Sebenarnya kan secara aturan memang semua sekolah harus menerima ya. Nah, kalau kita mau kembalikan amanat Undang-Undang Dasar 45 ya, pasal 31 jelas semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian di Undang-Undang Sisdiknas kan juga begitu. Terus? Nah, artinya kewajiban untuk menerima siswa inklusi ini milik semua sekolah. Tidak ada pengecualian. Nah, itu. Berarti semua sekolah kan ibaratnya tidak boleh menolak kalau secara peraturan ya. Memang ditekankan dalam Perwal ketika SPMB dijelas lagi ada 2% untuk jalur afirmasi untuk anak-anak berkebutuhan khusus kan. Nah itu juga kan semakin kuat bahwa sekolah negeri terutama tidak boleh menerima siswa inklusi. Berarti kan kalau misalkan kan kalau bicara inklusi kan ragamnya luar biasa ya. Betul. Aku kurang paham juga, mesti bisa ada kelas-kelasnya ya. Bisa. Nah, misalnya inklusi yang modelannya apa A, model ya, B, ada yang gitu. Terlatih, harusnya ada yang terdidik kan seperti itu ya. Namun ini dia masalahnya. Jadi di dalam peraturan itu kita tidak menspesifikkan seperti itu. Artinya semua menjadi umum. Jadi yang dikatakan siswa berkebutuhan khusus dengan semua kategori harus diterima. Wow, kuat. Itu menjadi persoalan. Nah, kebetulan nih setelah saya jadi pengawas inklusi ya, tahun 2022 menjadi pengawas, dan saya pernah mengalami fase menjadi guru yang kita bingung menghadapi anak inklusi. Ketika jadi guru kayaknya anak berkebutuhan khusus tuh jadi cuma punya guru BK doang. Oh, tanganannya guru BK gitu ya? Guru BK, ini anak-anak ABK nih ya, gitu ya. Jadi, padahal kan sebenarnya cuma sama BK-nya doang belakangnya ya. Pada satu lapangannya sama semua guru kan urusannya. Jadi dan berangkat dari kalau udah terima terus kita mau ngapain? Nah, iya. Nextnya kan itu. Jadi kebetulan
ketika saya menjadi pengawas inklusi itu kan membekas sekali pada saya ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak ini dan apa yang harus kita persiapkan untuk guru-gurunya. Iya. Kita harus terima, tapi nggak dilengkapin persenjataan, nggak ada perbekalan gitu ibaratnya. Sama tingkat pemahamannya. Pemahaman. Mulai dari situ saya mencoba ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Depok. Nah, memang selama ini dari tahun 2013 kalau nggak salah ya, iya, sudah ada sekolah model SMP 3 sekolah di Kota Depok ya. Apa SMP aja? SMP 8, SMP 18 dan SMP 19. Oh. Tiga sekolah itu. Itu awal tuh ya? Iya, dari tahun 2013. Ini kan sudah di tahun 2020. Ya anggaplah 2022-2023 ya saya masuk ke sini. Saya jadi kepo apa yang sudah mereka dapatkan, apa yang sudah mereka lakukan gitu kan. Harusnya 3 sekolah ini sudah terbiasa menangani anak-anak inklusi dengan konteksnya gimana gitu. Terus? Ternyata tidak ada Mas. Artinya selama ini memang mereka menjadi sekolah rujukan ya. Jadi dulu bermitra dengan mitra ketiga yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Depok dan ini ditangani oleh mitra tersebut secara keseluruhan. Sehingga yang terjadi adalah kurang mandiri. Dia tidak terpisahkan. Sementara dengan konsep inklusif itu sendiri, bahwa inklusi bukan hanya milik guru BK atau GPK, tapi menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama dalam stakeholder sekolah, semua warga sekolah. Semua warga sekolah terlibat di situ. Sekolah harus terlibat. Dari mulai ya. OB, satpam, segalanya kan. Misalnya gini, OB nih tahu, mama anaknya autis, kerjaannya maunya nggak tahu bahaya, dia hobi jalan keluar tanpa dia tahu kan ya. Kan harus ada yang paham OB sama security untuk mencegah itu. Iya, caranya gimana, tangannya gimana, betul. megangnya bagaimana. Iya, atau paling kan dia menerima, jangan keluar, tahan kan gitu. Kan itu harusnya. Nah memang kalau untuk sekolah swasta mungkin punya lebih luas ya dalam hal ini mengurus anak-anak inklusi. Mereka tinggal meminta kepada orang tua untuk bayar shadow teacher. Iya, shadow teacher kan lumayan. Ya, betul. Sekarang kalau Mas Febri mau lihat di sekolah negeri, apakah anak ABK itu sama dengan menengah ke atas? Iya. Apakah dia sanggup membayar shadow teacher dengan jumlah uang sekitar 2 jutaan minimal? Iya. Sulit. Bahkan sulit banget, jangankan buat bayar shadow teacher, buat sekolah aja susah. Dan rata-rata memang menengah ke bawah. Yang kalau di negeri ya, itu beda kalau ceritanya dapatnya dari sekolah swasta. Kalau kita ngomong Lazuardi mah udah nggak usah ngomong, si ada siap. Iya, dia psikolog, ada shadow teachernya. Betul. Nah, sekarang bagaimana kita menyederhanakan bahasa pemerintah yang masih umum itu dalam kondisi teknis di lapangan yang memang negeri ini harus wajib tapi tidak membebani kan begitu. Kan gitu jadi persoalan kan? Iya lah. Persoalannya adalah bagaimana setiap sekolah mampu menangani siswa ABK dengan tanpa berbiaya tinggi. Apalagi tadi yang Bu Irma bilang tidak dikategorikan seperti apa yang diterima, semua diterima. Betul. Wow, itu luar biasa sekali. PR banget. Benar sekali ya. Jadi bukan tanpa masalah ya, tapi kan kita mencoba memahamkan ini dan kita coba cari solusi. Maka bersyukur sebenarnya kalau saya sebagai pengawas SMP di bidang SMP itu cukup support terhadap inklusi sebenarnya dari tahun 2013 itu kan sudah ada tadi ya sekolah model. Sebenarnya SD pun juga sama.
Cuman kan karena kita memang beda konteks aja. Iya. Di 2013 sampai 2022 dengan 3 sekolah model, akhirnya saya coba ngobrol dengan bidang, dengan Pak Kasih, Pak Abah, Pak Yusuf. Kita coba bikin sebuah konsep bagaimana membuat Bapak Ibu guru di sekolah negeri ini siap dengan anak-anak inklusi gitu. Nah, jadi yang pertama adalah pendampingan dari dinas. Ini kan dinas cukup banyak ya menggelontorkan uang. Menggelontorkan uang untuk mereka kan cukup banyak. Jadi ada dana APBD. Dana yang pertama kan biasanya untuk dana asesmen Pak. Asesmen diagnostik, layanan asesmen diagnostik oleh psikolog. Oh iya, pertama tuh tahap awal tuh ya. Sebenarnya nggak tahap awal, maksudnya itu dana lah ya, dana yang digelontorkan. Nah itu kan sudah cukup baik. Kemudian ada dana untuk para GPK lah katakanlah ya. Nah saya bilang kita tidak mungkin menunjuk hanya GPK, cuma mereka saja, tapi ini harus semua stakeholder ini kita buat pinter, mereka harus paham. Jadi kita harus membuat workshop di mana tujuannya adalah merubah paradigma dulu. Paradigma setiap warga sekolah untuk bisa menerima anak inklusi. Kita mesti guru-gurunya gitu. Bukan hanya guru-guru, tapi OB, cara apa, satpamnya gitu. Kena semuanya ya. Karena ini loh paradigmanya. Biasanya yang kita sampaikan ke mereka adalah anak inklusi tiap tahun tambah, bener gak? Anak inklusi kan tiap tahun pasti bertambah kan? Secara kuantitatif pasti menunjukkan grafik naik. Sementara kalau kita mau hanya bersandar pada SLB, sekolah khusus, SLB Depok cuma satu kita apa kabarnya kalau anak itu tinggalnya di Bojongsari? Kesian ya, atau dia tinggal di Cinere, kan habis banget, tidak akan muat juga. Jadi dengan kebijakan pemerintah yang ada, kita terima. Nah, yang kemudian yang kedua, kita mengajarkan para guru-guru untuk melakukan strategi pendidikan layanan inklusif. Pendidikan layanan inklusif itu kan mulai dari bagaimana melakukan identifikasi, kemudian melakukan assessment. Assessment di sini adalah assessment fungsional ya, dan terakhir adalah profil peserta didik berkebutuhan khusus. Ibaratnya kayak kita tuh ke dokter, oh ternyata sakit apa nih, menggigil kalau malam, itu kan identifikasi. Nah ini juga sama, guru udah mulai kelihatan apa sih nih gejalanya dia muncul, gak bisa diem, lari-lari di kelas. Tapi kalau anak inklusi biasanya kalau aku mengkategorikan ngomongin anak inklusi yang levelnya kayak gimana, kan ada yang misalkan dia tiba-tiba rame tapi tingkat pemahamannya masih oke. Ada yang memang sebenarnya daya ingatnya, daya pemahamannya lemah. Nah itu kan beda-beda berarti kan ya. Berarti kan si guru bahasanya yang mengajar mereka atau mendidik mereka atau membina mereka dengan cara berbeda-beda kan. Betul. Dan itu berkaitan dengan apa yang akan guru sampaikan kan ke si anak itu. Benar sekali. Itu konteks dasar layanan pendidikan inklusif begitu, bahwa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya. Kan ada yang bilang katanya mereka tuh diajarinnya tentang aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari. Bisa. Ada yang begitu. Hidup, life skill-nya. Life skill dulu, pakai sepatu, cara duduk, cara jalan, cara ngobrol sama orang. Benar sekali. Jadi makanya PR banget. Jadi satu sisi kalau kita mau, saya sih sebenarnya bersyukur juga ya Mas, dengan adanya kurikulum Merdeka kan pintu masuknya pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya kan berdiferensiasi itu dengan apapun kondisi ya. Jadi kita mencoba memahami anak dengan beragam kebutuhannya, dengan beragam minatnya kan begitu, dengan beragam kesiapan belajarnya. Kalau setiap anak yang inklusi tadi berbeda-beda, berarti terkadang-kadang guru harus bisa improvisasi dong. Nah, jadi saya lanjut lagi nih. Jadi strategi pelayanan inklusif itu ketika sudah guru-guru identifikasi dulu nih kebutuhannya apa, kan harus cek, dicek nih, kemudian
kita mendapatkan lagi assessment itu data yang menunjang apa yang sudah tadi kita dapatkan dari gejala yang diamati. Makanya saya sampai membuat aplikasi Siap PDIN itu, Mas. Aplikasi Siap PDIN. Jadi aplikasi sederhana, saya kasih nama Siap PDIN. Siap PDIN itu singkatan akronim dari Sadari Identifikasi Asesmen Profil Peserta Didik Inklusi. Jadi karena berangkat dari rasa memahami, udah susahnya nih teman-teman guru melakukan identifikasi kayak ibaratnya ngecek. Nah, saya buatkan sederhananya dengan Excel sederhana lah. Kayak pedoman jadinya gitu? Enggak, aplikasi. Nanti saya coba lihatkan. Isi bukan pedoman gitu? Enggak. Nanti saya lihatkan isinya. Nah, kemudian dari situ berangkat ketika sudah ketemu profilnya, udah tahu tadi harusnya diapain. Ternyata anak ini pembelajaran matematikanya nggak bisa. Yang lain ngomongin persamaan kuadrat ya boro-boro. Baru penambahan, jumlahan, yang sederhana itu juga di bawah 10 misalnya. Kan jauh banget nih. Bersyukur ketika teman-teman guru sudah sudah melakukan identifikasi, sudah assessment, mengumpulkan data dari berbagai macam orang, dari orang tua terutama, terus dari guru-guru yang lain. Sehingga muncul profil tadi. Kalau dilanjutkan dengan layanan asesmen diagnostik dengan psikolog itu jauh lebih bagus. Sebagai penunjang, data penunjang yang lebih akurat. Nah, bukan tes IQ ya, tapi tes di sini adalah tes psikolog diagnostik itu memang berbeda dengan hanya tes IQ saja. Biasanya berbiayanya cukup mahal. Itu di AU itu di sekitaran 750 ke atas. Nah, kembali lagi, kalau seandainya anak ini tidak bisa, orang tuanya tidak mampu, masa terus dibimbing kan nggak mungkin. Jadi paling tidak dengan aplikasi Siap PDIN ini sudah melahirkan profil, nah guru-guru tahu apa yang dilakukan. Maka dari profil ini nanti kan akan muncul dua, apakah kita membuat program pendidikan individual ataupun melakukan yang disebut dengan adaptasi kurikulum. Berarti kurikulumnya berbeda dong? Betul, modifikasi kurikulum. Jadi itu boleh, sangat boleh. Namanya modif kayak motor dimodif. Kalau motor dimodif itu knalpot dari lurus jadi bengkok-bengkok. Berarti kalau misalkan kurikulum berbeda-beda, penanganan atau gurunya juga berat banget sih buat gurunya. Nah, satu hal yang saya selalu tekankan ke mereka, kita tidak pernah tahu masa depan. Mungkin sekarang Tuhan ngasih kita baik gitu ya, anak baik. Tapi belum tentu cucu, anak yang adik nanti kan kita nggak paham ya. Jadi teman-teman jangan dianggap menyusahkan, tetapi ini juga bukan menjadi ranah seseorang saja. Anak ini ada di sekolah, berarti kan milik 12 guru lainnya, gitu ya. Misalnya tadi dia tidak bisa persamaan kuadrat, hanya bisa penjumlahan, makanya nggak usah dikasih persamaan kuadrat, jangan ada bahasa nilainya kasih sayang gitu. Dan nilainya kasih sayang aja biar lulus gitu. Nggak ada begitu. Tapi ketika yang lain belajar tentang persamaan kuadrat, maka dia berikanlah pembelajaran yang sesuai dengan sebisanya dia. Jadi kalau dibilang gurunya punya worksheet 2 atau LKPD 2 ya iya. Makanya tidak benar kalau dalam satu kelas itu ada 5 siswa inklusi atau PDBK. Repot lah. Oh gila gurunya. Nah, makanya harus dibagi rata tuh kalau di negeri. Misalkan ada berapa? Satu misalkan gitu ya. Betul. Dua misalkan kalau rata ya. Gitu. Jadi nanti yang lain punya TP ini, dia punya TP sendiri. Ketika ujian, ya dia pakai TP ini atau kompetensi dasar ini. Atau KD ya. Jadi KD-nya ya pasti berbeda dengan yang lain iya. Cuma saya katakan tidak perlu membuat modul ajar yang baru. Cukup di modul ajar itu tambahkan TP-nya itu sesuai dengan TP anak itu. Jadi kalau yang lain peserta didik mampu memahami persamaan kuadrat gitu ya, maka yang dia ya peserta didik mampu melakukan penjumlahan 2 secara sederhana. Berarti kan guru itu harus memahami kondisi siswa, sama dia harus paham kurikulum yang mesti diajarkan. Betul. Berarti dia harus membuat standar baru. Turunkan standarnya. Ketika siswa umum iya, seperti A, berarti dia jadi
mungkin bisa D. Itu harusnya dari kan teman-temannya fase D. Bisa jadi kan di fase B atau di fase A. Nah berarti gimana caranya biar si guru itu paham sama teorinya dan dia bisa mempraktikannya. Gimana itu? Maksudnya teori gimana? Jadi kan tahu misalnya, oh kalau anak kayak gini berarti harus tanganinnya seperti ini. Tapi kan untuk pelaksanaannya kadang-kadang guru bicara realita di lapangannya. Sebenarnya sih pada dasarnya tidak terlalu. Kalau membuka cakrawala hati, menerima, makanya tadi saya katakan, saya membuat CPDN itu depannya itu sadari. Sadari dulu, harus sadar. Karena itu bergerak dari hati ya. Ketika kita sudah tahu anak kita ini nggak sesuai dengan kemampuan yang lain, maka kan harus diturunkan. Sebenarnya kan menurunkan kan harus lebih mudah, Mas. Lebih mudah menurunkan. Tapi jadi double kerjaan aja. Iya, makanya kan tergerakkah atau tidakkah? Yang kita gelitik di sini kan adalah pendidikan hatinya, bukan pendidikan secara kerelaannya. Betul. Kalau gurunya untuk menyiapkan waktu baru lagi. Makanya tadi saya katakan, kita sekarang mungkin buat guru-guru sebagian besar yang tidak memiliki emosi yang begitu besar, biasanya kan tidak pernah punya pengalaman dengan anak-anaknya atau anaknya baik-baik saja. Biasanya yang punya emosi yang lebih mendalam ini kan buat yang anaknya dia berkebutuhan khusus, dia punya ini tuh aware-nya lebih tinggi. Kalau guru-guru yang ini, anak saya enggak. Saya selalu mengatakan mungkin bisa jadi kita sekarang dikasih yang normal semua, tapi kita nggak tahu cucu kita nanti. Karena mereka kan basicnya guru mata pelajaran ya. Iya, ya dia hanya bisa di mata pelajaran itu saja, Mas. Maksudnya dia tidak punya, dia dapat basic mengajarnya kelas 7 diajarinnya kayak gini, kelas 8 diajarin gini, kelas 9 kayak gini, tapi dia nggak punya basic ilmu. Anak inklusi yang A harus seperti ini dikasih taunya, si B modelnya kayak gini harus dikasih taunya, si C gitu. Dia kan punya basic itu, akhirnya kadang-kadang oke, hati iya tergerak, tapi cara mempraktikkannya kan kadang-kadang. Iya. Makanya dalam sekolah model itu, ini kan kita bersamai, kita melakukan yang namanya TOT, Mas, training of training pada guru-guru tadi. Bimbingannya tadi itu, pemahaman itu sama teman-teman guru dan kepala sekolah serta semua tenaga stakeholder yang ada di situ. Kita sampaikan dulu perubahan paradigma, kemudian mereka memahami bahwa oh yang namanya anak inklusif memang harus berbeda. Terus kemudian kita bersamai juga dengan hadirnya tim terapis. Nah, jadi dinas itu mengeluarkan juga uang untuk membayar tim terapis ke sekolah-sekolah ini. Iya. Jadi selain ke semua SMP negeri? Enggak, sekolah model. Sekolah model 3 itu aja dulu? Sekolah model sekarang sudah jadi 11. Jadi dari 3 nambah lagi 6. Iya, kayak Pak baru dia cerita. Sekarang nambah lagi 11. Nah, jadi sekarang kita sudah punya 11 sekolah. Harapannya setiap kecamatan punya 1. Kalau kita bersamai mereka, kita kencangin mereka, kita kuatkan mereka, kita pahamkan mereka konsepnya menjadi sekolah yang memberikan pengimbasan ke sekolah sekitar yang ada di kecamatan. Tapi nggak berarti fokusnya ke 11 SMP negeri itu doang kan? Apanya? Untuk sekarang masih fokusnya sekarang sama fokusnya masih ke 11 karena kan keterbatasan dana. Tidak mungkin kan kita ada 34, nggak mungkin semua. Terus sekolah yang lainnya gimana dong? Kan mereka juga tidak boleh menolak. Harusnya ini dia kesempatannya itu adalah dari sekolah model ini mereka harus melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatannya. Umpama SMP 19 itu kan sekolah model. SMP 2 kan tetangganya. Atau SMP 30. Iya. Yang modelnya SMP 2 yang deket lah. SMP 2, SMP 19 kan SMP 2. SMP 2 harus belajar dari SMP 19. SMP 19 harus mendiseminasikan ilmunya kepada SMP 2. Harusnya seperti itu. Jadi gimana sih perubahan paradigma tadi, bagaimana melakukan identifikasi, bagaimana melakukan assessment, sampai munculnya profil anak gitu. Terus nanti kalau dilakukan modifikasi kurikulum, ya modifikasi kurikulum itu sebenarnya kan hanya penyederhanaan. Misalnya anak-anak yang lain tadi belajar tentang bangun ruang gitu kan, ya ini ayo anak-anak hitung berapa luasnya ini kubus gitu.
Anak ini nggak bisa kan? Iya. Maka guru kan jangan itu. Dia nggak ngerti penjumlahan atau dia nggak ngerti tentang mana bangun ruang mungkin. Dia nggak ngerti mana onjok, mana oval, mana itu. Maka yang lain bicara tentang bagaimana menghitung luas, diturunkan standarnya ini untuk anak itu sih itu. Jadi ini nanti kamu ini fokus ya. Ini tabung ya. Ini ya. Kalau Jadi satu pembelajaran itu bisa dilakukan itu. Nah, jadi teknisnya adalah ketika saya tanyakan ke guru-guru, apakah Bapak Ibu mengajar dari 2 kali 40 menit full dengan anak terus? Kan tidak ya. Pasti ada sisi mereka diskusi, Iya. mereka mengerjakan apa. Sisi itu yang kita gunakan untuk anak dalam kasus ini. Jadi datang, siapkan, jangan lupa siapkan, semuanya sudah harus disiapkan dengan LKPD. Masuk ke kelas, anak ini duduk, ya lebih enak sih duduknya dekat kita ya, supaya lebih gampang. Kamu kerjakan dulu ini, boleh nggak bantuin ibu? Si anak berkebutuhan khusus ini, kasihlah LKPD yang sesuai tadi, mana kubus, mana suruh ngitung dulu. Dia diem kan, kita ngomong sama anak-anak. yang lain baru. Bla 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 bla. Selesai sudah kita sampaikan lagi ke mereka. Sampai lagi dia nih. Gimana? Sini coba belajar sama ibu. Saya pikir nggak harus 40 menit ya. Tapi dia mendapatkan haknya kan dalam pendidikan. Baik lagi itu kan bicara inisiatif, improvisasi, strategi gurunya, itu kan karena kondisional banget kan, beda-beda kan kondisinya. Akhirnya butuh tadi aku bilang improvisasi si guru nih harus bagaimana nih biar si anak tetap dapat pembelajaran kan gitu. Berarti ditekanin ke situ juga arahnya. Ya, jadi dari sisi kita begitu mendapatkan hasil profil kan mereka harus bikin RPP dulu perencanaan. Iya tadi. Di perencanaan itu kan udah mulai kelihatan mas. Kan dia bikin perencanaan untuk yang lain. Kebayang anak ini cuma bisanya ini. Jadi kalau yang ini bicara yang tentang ini saya bikinnya apa ya? Kan itu udah mulai jadi strategi dia. Bahkan ada nggak sih inklusi yang sulit membaca? Ada. Ada. Memang harusnya mereka tuh kan latih hidup ya, artinya life skill-nya yang dikembangkan. Jangankan yang itu ya. Jadi dengan sebenarnya kita sangat keteteran dengan ragam ini. Saya juga berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini, tidak semua dibebankan. Tapi juga sekarang kan posisinya semuanya sama-sama sulit ya. Iya. Tidak menerima juga masalah. Menerima juga masalah. Kita cari paling tidak di jalan tengahnya ini aja. Tidak menuntut kesempurnaan harus bagaimana. Tapi paling tidak anak ini nggak lagi kayak kemarin. Ngomongin persamaan kuadrat, dia didiemin. Iya. Terserah mau ngerti mau enggak. Terserah main sendiri di situ. Dah. Nanti kita ngerti ngapain, penting main. Udah naik kelas, nilainya dia kurang, udah kasih nilai kasih sayang. Nah, bicara tidak naik kelas berarti kan ada standar yang beda. Iya. Kan? Karena kurikulumnya aja beda, bukan materi pembelajaran aja beda kan. Tuh, jadi dia nilainya itu nilai dia TP dan KD yang dia pelajarin tadi. Jadi kalau yang lain naik kelas karena TP-nya tentang tadi persamaan kuadrat, kemudian menghitung luas bangun ruang gitu kan ya. Nah, kalau dia aja mengenal mas. Kalau misalnya tadi dia ternyata tidak bisa membaca untuk posisi di negara kadang-kadang. Jadi gini, kalau dari tadi saya katakan PPI itu program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual ini adalah tugasnya. Ini kan kita bicara berbagai macam peran tugasnya. Nggak semuanya harus diselesaikan oleh wali kelas atau guru mata pelajaran. Kita juga membuat, bukan menuntut sih, artinya kita juga menyediakan GPK. GPK ini guru pendidikan khusus, bukan shadow teacher. Dia bukan shadow teacher. Dia yang banyak berperan menjadi jantungnya inklusi. Dari ketika anak-anak ini sudah dapat PPI, tadi latih hidup, latih skillnya. Jadi misalnya si A itu guru mata pelajaran tapi. Nah, seharusnya itu bukan guru mata pelajaran. Guru khusus lagi. Khusus. Bahkan itu bisa ada aturannya. Dia submin count itu bisa di ULD. Yang kita turunkan dia memegang 1 sampai 5 anak ya, 5 sampai 15 anak itu masih bisa. Tapi kan di sini belum berjalan. Iya. Maka kemarin kita siasatin dengan GPK itu, ya udah kita pilih dari sekolah itu. Mau nggak mau akhirnya gitu ya. Begitu.
dari mau 3 mau 5 orang terserah. Nah, teman-teman ini kita persenjatai, kita lengkapi dengan tim terapis yang hadir ke sekolah. Kan tim terapis kan kita kerjasama dengan sekolah. Tadi kan saya katakan ya, dana dari bidang yang cukup besar untuk TOT, untuk terapis, untuk layanan assessment, bahkan untuk workshop orang tua ada tuh Mas dibiayain. Ada jasa psikolog juga. Itu semuanya dana dari APBD khusus yang bidang SMP ya. Nah, tim terapis ini datang misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali. Nah, GPK kita minta untuk banyak belajar. Jadi nggak ada lagi tuh bisa anak-anak yang tantrum diikat gitu, itu dikunci di kamar mandi. Karena dia udah dibersamai ilmunya itu sudah. Oh, ternyata menangani anaknya begini. Oh, termasuk anak-anak yang memang tidak bisa baca, yang nggak bisa ini gitu. Itu butuh kerelaan luar biasa tuh dari gurunya. Butuh hati yang lapang. Karena kan dia punya kerjaan yang definitifnya dia, sementara dia harus juga jadi guru. Bayangkan jadi saya yang bayangkan jadi kita yang harus menggerakkan itu supaya itu jadi berjalan. At least tidak stuck. Kita tidak sedang menuntut kesempurnaan. Tapi setidaknya ada progres. Setidaknya ada pergerakan. Progres itu udahlah nomor sekian. Proseskan. Bergerak dulu gitu. Nah mungkin. Nah jadi nih kita sekarang lagi menggalakkan 11 sekolah ini program yang apa saya bilang APBD turun. Mungkin kemarin juga turun dari 2013 ada. Tapi bisa jadi ketika di tahun 2013 hingga 2022 nggak terlalu besar efeknya kan. Nah sekarang kan kita coba berdasarkan sistematik tadi kan. Udah kita coba bertahap 2 tahun. Sebelum Bu Irma ada lagi gak yang jadi guru pengawas? Nggak ada kan ya. Saya juga nggak tahu sih. Baru nih. Desi dulu ada guru pengawas inklusi sebelum saya? Nggak ada. Kan BK baru ada tahun ini aja. Tahun Bu Ade. Berarti baru perdana dong ya? Pengawas fokus ke inklusi. Perdana selama ini belum ada. Dan kita perdana ada dulu. Bu Irma siapa? Apa? Yang BK? Yang inklusi. Oh enggak, sendiri. Karena kan kita semua pengawas itu kan masing-masing punya tugas tambahan. Iya. Nah, kebetulan saya inklusi gitu, tentang inklusi. Itu. Tapi ada kemungkinan nggak siswa inklusi tidak naik kelas? Kalau sesuai dengan TP-nya dia gitu ya, sudah disesuaikan dengan TP-nya dia, harusnya kan tidak lagi. Kalau bicara nilai, kalau bicara dari sisi nilai. Tapi kan kadang-kala tidak semuanya itu. Kalau standar kelulusan kan tergantung bagaimana sekolah itu ya. Bisa jadi dia mungkin punya kelakuan yang bagaimana gitu kan ya, nggak masuk. Nah itu kan juga bisa menjadi pertimbangan. Berarti ada kemungkinan juga si siswa tidak menutup kemungkinan sisi seperti itu. Ada yang naik tapi kelas. bukan berarti tidak naik kelas itu karena nilai KKTP-nya semua cuma kurang, nggak bisa begitu juga. Bukan karena sisi itu. Karena harusnya TP dia sudah disesuaikan. Sesuaikan. Iya tadi persamaan kuadrat ya, menghitung luas bangunan. Dia jangan kasih luas bangunan, kasih bagaimana dia mengenal bangunan ruang. Nanti ujiannya apa? Ya ini. Nah, apakah soalnya harus 40? Ya jangan. Nah, jadi dalam akomodasi kurikulum itu berbagai macam bisa kita sesuaikan, bukan cuma sekedar tingkat kesukaran soal ya. Misalnya anak itu bisa memahami dari segi pemikiran bagus, tapi dia low vision Mas. Kalau ngelihat, ada kan? Ada. Itu bisa dilakukan modifikasi kurikulum. 1, jangan kasih dia buku kecil, kasih buku dia besar. Jangan suruh duduk dia di belakang, pindahkan dia ke depan. Ketika ujian yang lain mungkin Times New Roman 11 atau 12, itu kan menyiksa dia, maka kasih dia bisa 16, bisa 18, bisa 20. Itu yang disebut dengan akomodasi. Sederhana itu sebenarnya. Misalnya lagi anak kakinya nih nggak bisa, kakinya nggak bisa normal. Saja bisa jalan. PJOK suruh nendang bola, itu nyiksa. Jangan dia disuruh menendang bola, berikan dia tempat untuk belajar tentang bola, tapi kok usah melakukan yang ngejar-ngejar bola, kan kesian. Misalnya disuruh jadi wasit,
set garis, kan bisa aja ya. Yang duduk ibaratnya gitu ya. Itu yang disebut dengan modifikasi kurikulum. Atau anak tangannya begini suruh koprol depan, koprol belakang, bagaimana koprol dia? Itu yang disebut dengan modifikasi kurikulum. Sesederhana itu sebenarnya. Tapi kalau bicara kesulitan gurunya apa? Ya pastilah. Kan tidak. Tapi guru ada berapa lama jadi pengawas? Udah berapa lama? 3 tahun ya. Dan kalau yang Udah 11 sekolah ini, sekolah model yang kalau fokus beragam. sekolah inklusi dari awal? Iya, dari saya diangkat dari awal. Langsung inklusi? Iya, kan tahun 2022 itu saya mempelajari dulu keadaan bahwa 2022 ternyata Yang paling susah dari guru itu apa? berubah mindset, menerima kita anak 40 aja udah pusing ibu, nambahin 1. Itu basic banget ya. Oh, sangat Untuk basic. ke tahap selanjutnya itu dulu yang diurusin. Sangat basic, tapi itu fundamental banget. Untuk ke selanjutnya. Iya, yang kita nambah kerjaan lagi. Saya kadang-kadang suka ngomongnya begini aja. Kita melakukan ini sesuatu yang harus kita telan, harus kita jalanin. Pilihannya cuma 2, menjalani ini dengan keikhlasan atau menjalani ini dengan tanpa ada apapun. Kan cuma itu, Mas. Iya. Nerima, emang ketika kita nolak, ya memang akhirnya banyak sih penolakan PDBK terselubung ya. Sekolah di sini Bu, sekolah di sana aja, itu banyak. Kita juga tidak tutup mata sih seperti itu. Tapi itu tadi, di perubahan paradigma ini kan kita kencengin. 11 sekolah model ini aja belum sepaham semua. Iya. Mereka belum klik gitu, belum dapat. Sebetulnya bebannya bukan hanya sekedar di 11 SMP ini ya, semua SMP. Harusnya. Karena basic dasarnya mereka tidak boleh menolak. Maka semua SMP punya peran dan tanggung jawab yang sama seperti halnya dengan si 11 ini. Betul. Jadi saya kadang-kadang suka begini sama teman-teman yang sekolah model. Kan kebijakannya semua sekolah. Teman-teman yang 11 ini kita bersamai. Kita latih. Iya. Kita bimbing. Coba sekarang dibandingin sama yang sekolah bukan model. Iya. Lebih untuk mana? Kan merubah mindset. Kalau kita mau berpikir, ngapain sih kita ditunjuk jadi sekolah model, banyak kerjaan, nambah kerjaan, TOT lagi, apalagi. Saya pertanyaannya, mending mana? Yang sebelah itu nggak dapat apa-apa loh. Belum dapat apa-apa. Duluan lo dapatnya. Ibu cuma dapat loh. Gitu kan? Kita bersamain sampai dapat layanan asesmen diagnosiknya. Yang tahun ini ada workshop orang tua kerja sama. Saya bilang orang tua itu harus ikutan tanggung jawab juga, nggak cuma sekedar ini. Jadi yang 11 lagi dapat materi secara penuh. Yang kewajibannya, yang lain belum, tapi kewajibannya hampir sama dia. Karena betul. Konteks awalnya adalah mereka tidak boleh menolak. Yes. Pusing ya. Jadi sebenarnya, jadi kenapa 11 doang bisa ada kayak gitu ya? Ada, tapi kan bicara lagi dengan dana ya. Iya. Nggak mungkin langsung semua. Langsung 34. Wow. Kita ini aja sebenarnya menurut saya. Jadi dari 11 sekolah itu begini Mas, bertahap. 2 tahun kita sudah bersamai. Tahun 2023 itu SMP 18, SMP 8, 18, 19. 2024 kita tambah 3 lagi. Oh, jadi 36. Jadi 6. 18-nya masih kan? 8, 18, 19 masih. Tambah tuh 3, SMP 17, SMP 22 sama SMP 12. 2024. 2025 8, 18, 19 kita stop. Kan udah 2 tahun, makanya tadi saya bilang kita tidak forever. Kalau bahasa konyol saya, cukup cintaku padamu saja forever. Dampingannya jangan forever ya. Karena kita punya kewajiban dengan sekolah lain. Oh. Jadi mereka kita cut yang bertiga ini. Biar Bukan di-cut. Nah, sekarang kan tinggal 3 sekolah yang lama ditambah 5 sekolah baru. Jadi kita sekarang mengampu 8. 3 sekolah itu 3 SMP 17, SMP 12 dan 22. Jadi, yang lama ini tahun kedua mereka. 18, 19 sama 8 udah dulu. Udah dulu. Karena mereka seharusnya udah terbiasa. Sudah terbiasa dan sudah melakukan pengibasan.
Kalau udah bertahun-tahun mereka ada programnya. Jadi ada monitoring, ada evaluasi, udah dapat apa nih? Gitu. Ada dong. Nah sekarang akhirnya anggarannya udah Untuk 8 sekolah. Kalian jalanin aja. Sekarang coba bikin yang baru. Gitu. Kita sekarang dengan 5 sekolah. Tahun depan bisa jadi SMP 17, SMP 19, SMP 17, SMP 12, dan SMP 12 kan stop. Karena ini kan sudah tahun kedua. Tinggal 5 sekolah kan? Oh iya. Nah, bisa nambah lagi nanti. harusnya. Tapi yang membuat anggaran kan Iya. saya mah hanya pelaksana. Kalau jumlahnya nanti berapa lagi untuk berikutnya, lihat nanti. Betul. Ibaratnya saya udah dia kasih bahan belanja di sana, saya mah cuma ngolahinnya doang gitu. Tapi kalau biar bisa sarana prasarana butuh nggak? Kalau misalkan ya kan inklusinya nggak banyak. Misalkan nih sekolah inklusi gimana 10 misalkan. Sangat butuh. Cuma 10. Ya, kan tadi hasil dari identifikasi asesmen anak ini butuh apa? Kalau dia belum bisa baca, kan kita berarti butuh kartu persiap membaca. Gitu. Ada anak yang ada gangguan motorik, gangguan sosial emosional, kita harus punya tuh kartu sosial emosi. Ada alat terapi, ada media dan alat pembelajaran yang sangat kita butuhkan. Nah, itu harusnya juga bersumber dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Hanya selama ini belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kayak anak kursi roda. Harusnya ada. Anak berkursi roda. Ada kan di sekolah kan? Nggak semua. Tapi ada kan di. Harusnya setiap sekolah model itu punya. Semakan berkaitan nanti kamar mandinya. Harusnya ada toilet disabilitas, bidang landai, betul sekali. Artis kalau kita nungguin itu nggak kelar-kelar, dia udah ditunjuk dari sekolah model daripada nggak jalan. Ya udah, Bapak Ibu, kita pakai modifikasi bukan. Kalau anak itu berkebutuhan khusus kaki, berarti nggak bisa ditaruh di lantai atas. Udahlah dia sekolahnya kelasnya di bawah saja. Kalau perlu dekatkan dengan yang kamar mandi, gitu aja. Tapi ada juga loh sekolah model yang inisiatif mereka membeli apa namanya kursi roda gitu tuh nggak ada karena kita belum menyediakan, mereka udah cari rata-rata toilet kamar mandi siswa di sekolah negeri kecil ya. Bahkan untuk buat akses buka pintunya aja kan udah langsung gitu. Nah kotak segini bukannya ke dalam lagi, harusnya kan keluar. Nggak bisa ketutup lagi kan gitu. Apalagi kalau kursi roda jadi nggak bisa ditutup lagi. Berarti kan perlu ada penyesuaian lagi gitu. Harusnya, dan harusnya tidak bekerja sendirian. Nah, jadi dari bidang sarpras harus menunjang ya. Jadi kita butuh sebenarnya kerjasama dengan semua stakeholder. 13 sekolah inklusi nggak? Iya. Tadi ada kamar mandi kayak gitu nggak? Nggak tahu deh. Nggak tahu. Tapi kadang-kadang jongkok ada nggak kamar mandi disabilitas? Ada ya? Jongkok duduk. Oh yang duduk kayaknya jalan-jalan harus sekolah negeri. Kan aku kenapa nanya 13? Karena yang gedung baru kan 13, maksud aku gitu. Berarti mereka setidaknya harusnya punya toiletnya enggak ada yang. Iya gitu. PR itu masih PR. Iya. Ayo bantuin Mas. Karena jujurnya kita masih merasa saya masih merasa ini tuh kita berjalan masih sendiri. Jadi masih sesederhana itulah. Daripada guru pusing, udah yuk kita bantu sama-sama bikin ini. Sementara harusnya inklusi itu PR bersama. Kayak bukannya sekedar bicara gurunya, bicara sarana prasarana, siswa yang lainnya. Makanya itu kan juga susah juga. Pentingnya membangun iklim inklusivitas dalam sebuah sekolah itu perlu. Jadi dalam TOT sampai kita sampaikan cara bagaimana menyampaikan kenapa aku beda, sama teman-temannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengatakan umpama si Anu, ya. Anak-anak jangan belajar, kamu harus rajin belajar, jangan sampai kayak si Anu. Banding kan tuh. Itu kan sudah menjudge, melabeling, iya kan? Sehingga bagaimana anak-anak itu tidak akan membuli si
kalau memang gurunya sendiri sudah begitu. Udah Berarti ngebuka, kan mulainya kan dari guru. yang ngebuka pintu buat ngebully. Betul. Kamu memang repotin. Bisa jadi tanpa kita sadari ada bahasa-bahasa sederhana kita yang kurang pas ya. Harusnya bahasanya kan bahasa membangun. Teman-teman anak-anak, kamu kenapa ibu mau kasih soal berbeda sama misalnya ditanya lah ya anak-anak nanya, Bu itu kok soalnya beda? Iya, karena sedang butuh pembelajaran ini, tapi dia jago masak. Sehingga yang diangkat dan dipahami anak-anak nggak ada manusia. Kalau saya membahasakan tidak ada produk Tuhan yang gagal. Jadi di satu sisi Pasti, dia bisa dari yang betul. lainnya. Kamu pintar matematika kan pasti ada posisi kelemahan kamu. Si juga sama gitu. Jadi itulah yang kita bangun iklim inklusivitas itu ya. Menyadari keberagaman, menerima keberagaman. It's okay dengan siswa yang lainnya gitu ya. Iya, dan itu memang PR karena kan anak SMP kan punya lumayan Iya, luar biasa. Lagi. Intinya sih gini Mas, ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Paham, semua harus terlibat, semua harus bersama. Dan prosesnya agak panjang banget. Prosesnya panjang. Karena menciptakan iklim baru, Betul. suasana baru, budaya baru, kebiasaan baru, buatnya Bener. panjang itu. Tapi bayangkan kalau sekali lagi saya katakan, bayangkan kalau kita tidak bergerak. Iya. Dia makin entah kapan. Jadi apakah harus menuntut kesempurnaan? Pasti nggak ada yang sempurna. Tapi ya kita bergerak aja gitu. Semua permasalahan ya udah dihadapin aja gitu. Mau kapan endingnya, mau gimana prosesnya, selesainya gimana? Ya nggak ada yang tahu. Kita nggak pernah tahu gitu. Tapi menurut saya ini jauh lebih baik daripada kita diem saja. Kan pendidikan itu sebergerak itu apa sih namanya? Kalau bergerak terus tuh setentatif itu ya. Betul sekali. Benar. Makanya improvisasinya banyak karena tentatif banget kan. Permasalahan tahun ini belum tentu akan ada sama seperti tahun berikutnya. Karena segitu beragaman perkembangan teknologinya, perkembangan manusianya. Ya, benar. Saya bikin aplikasi CPDI. Terus itu hanya bisa mereka 11 sekolah yang bisa akses. Enggak. Bisa, kalau ada yang mau ya silahkan. Saya kan bikin tuh bagi aja, ayo silahkan digunakan. Gak hanya untuk peruntukan sekolah model, cuman kalau sekolah model ternyata untuk menseleksi, kan kita nggak punya kuotanya kan terbatas untuk anak-anak yang mendapatkan layanan asesmen diagnostik. Jadi satu sekolah itu hanya 30 gitu ya, 30 anak. Bayangkan kan anak ini ribuan lah ya. Terus bisa jadi kan sebenarnya kandidat yang harus diperiksanya lebih dari 30 gitu. Karena 789 loh, bukan cuma kelas 9 aja, tapi kan 789. Maka seleksi awalnya adalah dengan CPDI. Seleksi awalnya mereka, jadi bantu dulu screening awal. Oh ya ini, nanti kita lanjutnya lagi nih. Oh iya betul nih, kayaknya dugaan kita begini. Oh silahkan nanti dilanjutkan dengan asesmen diagnostik. Itu saja buat guru-guru nggak mudah. Jadi Bu, udah Bu yang melaksanakan ini aja Bu. Masih ada praktik-praktik di lapangannya bahwa ini diserahkan hanya pada seseorang atau GPK yang sudah ditunjuk. Iya. Saya lihat begitu. Tapi kembali lagi saya katakan bahwa ini menjadi sangat berarti ketika teman-teman tidak menjadi sekolah model. Kan nggak ada layanan asesmen diagnostik yang kita bayarin. Iya kan? Nah, nanti gimana mereka mau mau melakukan identifikasi asesmen, palingnya kan sederhana. Saya bisa contoh saya perlihatkan mungkin ya. Apa? Siap PDI itu. Siap PDI. Siap PDI. PDI. Dia jadi percaya diri. Itu juga jadi sebuah kalimat yang positif. Bisa jadi ke arah situ juga gitu. Karena PDI ini siap anak inklusif siap PDI aja. Siap PDI aja. Beda aja. Saya kalimat positif yang dibangun bahwa kita beda aja pada begini. Ini lu, Bet. Ini bicara apa? Ya saya dari pagi
Nyala? Ya, Siap PDN. Oke, Mana? nah ini. Jadi ini, nah, dimulai dari sini, sadari identifikasi asesmen penempatan profil peserta didik. Ini nanti masuk ke sini dia pilih kelas ya. Kemudian kalau sudah pilih kelas, isinya intinya seperti ini. Oh, Nah, jadi sebenarnya cuma ini. Ini tadi data siswa diisi ya. Data siswanya diisi. ini berarti berandanya nih. Dashboardnya ya. Nah, dashboardnya. Ini identifikasinya mas. Identifikasi. Guru Ini- cuman checklist doang. Ini- Gejalanya yang muncul ini peserta, Oh, Saya sendiri aja banyak. Kalau takut kurang, ya. Ini sering salah menyapa, memanggil. ini dulu berdasarkan apa ini bikin ini? Yang Ini dari kriteria. kementerian itu, dari kementerian. Oh. Jadi kriteria-kriterianya kan ada, bukan dari saya ya. Lihat dari situ. Apakah gerakannya suka begini? Cuma checklist saja. Ini umpama kita, ini dia jadi jari tangan kaku enggak. Oh, ada skornya ntar nemu terakhirnya. Iya, ini kan di sini kayak gini aja nih. Ini lamban dalam menangkap pembelajaran. Perkembangannya sering kemampuannya. Ini skor ini nih mas. Nah ini sering salah menulis huruf. Yang umpamanya kita bikin gini. Nah udah nih. Kan udah nih. Udah selesai kita isi. Jadi cuma checklist doang ya. Kita masuk ke hasil identifikasi. Jadi ternyata hasil identifikasi ini. Maka yang tadi terchecklist itu dengan sendirinya akan Masuk sini, masuk sini. dan bahasanya terindikasi kalau dia memiliki Arahnya ke situ. Ini lambat belajar, mengalami kesulitan baca. Tapi kan sekali lagi ini bahasanya terindikasi ya. Artinya kan hanya gejala, bukan menuduh, Bukan vonis. bukan vonis. Ngeri kalau pakai Itu pasti sudah menyalahi aturan. karena itu hanya psikolog yang bisa menjawab. Nanti setelah ini kita masuk ke data siswa assessment. Maka yang muncul di data assessment itu yang akan masuk mendapat assessment itu selanjutnya adalah anak-anak yang terindikasi aja. Yang nggak terindikasi nggak masuk di sini. Terus ntar Jadi misalnya dari 40 anak, masih 20 anak, ya kita ambilnya tadi yang terindikasi hanya 2 atau ada 3, ya udah terindikasinya hanya 2 atau 3. Makanya misalnya tadi kan cuma si Imat aja, 5 umpama ya nama saja. Kemudian ambil data home, baik itu home, nah kita melakukan ini assessment berikutnya. Nah di assessment ini butuh kolaborasi dengan semua stakeholder. Jadi namanya si Imat, tempat tanggal lahirnya ada, kelasnya ada. Nah ini bagian-bagian dari aspek perkembangan yang mana yang kira-kira dia nggak sesuainya. Kita bagi ada aspek kesehatan, kemandirian, interaksi sosial. ini diisi berdasarkan apa? Berdasarkan data dari orang tua, dari guru. Per apa? Per anak. Per hari, per minggu, per bulan. Jadi bisa kayak kesehatan. Ini buat awal ya? Iya awal. Misal kesehatan, dia tuh ternyata dulu sering sakit, perutnya kecil atau badannya lebih kecil daripada seusianya, terlihatnya lebih kecil. Kan dari teman-teman yang ngisi, ketik sendiri cari. Makanya ketika anak-anak sudah terindikasi, langkah selanjutnya adalah mengundang orang tua untuk bicara, bukan untuk ngatain anaknya. Bukannya anaknya selalu learning, enggak, tapi ini permasalahannya ya. Terus solusi tindakannya? nah ini bukan gejala yang nampak, data yang nampak ya. Kemandiriannya apa, interaksi sosialnya Dia gimana. tidak dapat menunjukkan ekspresi gitu. Betul, komunikasi. Dia mampu sih berkomunikasi, tapi nggak sesuai dengan pertanyaan. Itu kan sebenarnya masalah ya.
Iya. Nah, di keluarganya gimana? Sensori motoriknya nggak ada hambatan. Sebenarnya dia bisa melakukan semua aktivitas motorik. Kemampuan matematikanya gimana? Kalau anak yang tadi, misalnya Anu tadi, ya di sini kita tulis belum mampu mengikuti pembelajaran sosialnya, hanya mampu penjumlahan di bawah 20 secara sederhana gitu. Oh, ada satu tuh. Pas ada kenapa? Hah? Mau bertanya apakah ada kelas sosial? Oke. Nah itu Pak. Baru dulu Irma. Apa ya? Alasan Kamil bisa. Terus berdasarkan hasil asesmen, nah maka analisanya adalah gimana? Berdasarkan hasil identifikasi, dia mampu melakukan kemandirian, mengikuti pelajaran dengan baik. Kelemahannya belum mampu memperlihatkan emosi dengan baik, ekspresi senang dan sedihnya belum ditampakkan dengan wajar. Karena ada yang begitu, pembelajaran sih biasa, bisa, tapi dia interaksi sosial belum nyambung, ngomongnya juga belum dapet. Nah, berdasarkan hasil asesmen, maka rekomendasi dibuat untuk PPI untuk memberikan praktek sesuai dengan praktek kebutuhannya. Maka setelah di sini kita akan membuat ini nih. Nah, ini kan udah nih. Jadi teman-teman itu nanti punya ini Mas. Ini yang disebut dengan profil. Yang tadi itu kita bentukin begini. Di sini jadi masukan buat semua guru. Ternyata IMAT begini. Oh, biar guru semua tahu. Ya, anaknya kayak gini nih. Dia bisa ditangani nih gini. Padahal yang melakukan ini kan sebenarnya wali kelas kan awalnya ya. Jadi ini jadi semua. Oh, jadi IMAT, cara menangani IMAT terus begini. Nah, silakan si guru-guru mata pelajaran itu berimprovisasi. Misalnya IPA Nanti berarti gue baru. harus bagaimana, si Benar. matematika harus bagaimana, Ya. PJOK harus bagaimana. Yes. Bisa dipahami sampai sini. Sangat bisa. Repot ya? Lumayan untuk, bukan buat aku, buat guru yang menjalani kayaknya harus menyiapkan kerelaan hati bekerja. Saya kan selalu senantiasa saya katakan itu pekerjaan dari hati. Kita bicaranya bukan kita hanya sekedar misalnya dengan ini aja ya, tapi juga dengan hal-hal yang lain ya Mas. Saya paham ini tidak mudah, tapi ya saya punya bahan teman-teman bikin pembelajaran yang sudah disederhanakan. Sudah disederhanakan mereka. Tinggal dilakukan. Ya, guru IPA-nya ngajarinnya apa, ini yang mana nih? Nah, iya. Udah kayak gitu udah ada. Sampai ke RPP yang contoh RPP bahwa memang sudah dilakukan penyederhanaan tadi gitu. Sampai begitu Mas aja. Setidaknya mereka punya bahan ya. Nanti silakan improvisasi atau pengembangan lagi dari yang terima kasih misalnya gitu. Betul sekali. Setidaknya mereka tahu arahnya. Ya, jadi paling nggak kita bersamai mereka dengan kondisi. Nah, ini